Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi yang minggu lalu, yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Maka dari itu, silakan kalian siapkan pulpen dan bukunya, kemudian siapkan juga konsentrasinya untuk memahami pelajaran ini. Sebelum menyimak video pembelajarannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya, dan bunyikan loncengnya. Untuk materi pembelajaran hari ini itu mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelum ke permutasi dan kombinasi, kita harus mengetahui dulu apa itu faktorial. Karena faktorial ini sangat bererat dengan permutasi dan kombinasi. Baik, kita simak. Yang pertama itu adalah faktorial. Definisi dari faktorial tersebut adalah perkalian semua bilangan asli mulai dari 1 sampai n. N faktorial dilambangkan dengan n tanda seru itu ya. Dibacanya n faktorial. Lambangnya itu seperti n dan tanda seru. Kemudian di sini bentuk umumnya itu n faktorial itu sama dengan n kali n kurangi 3 kali n kurangi 2 kali n kurangi 1 kali 3 kali 2 kali 1. Atau bisa juga n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali n kurang 1 kali n kurangi 2 kali n kurangi 3. Jadi bisa juga dibalik ya. Contoh di sini 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Begitu. Kemudian di sini ada 0 faktorial, yaitu sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1. Jadi kalau ada 0 faktorial, itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita lihat bagaimana kalau misalkan seperti ini. 6 faktorial per 4 faktorial. Nah, di sini berarti kalian harus mengalihkannya. Yang 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 sampai kali 1 per 4 faktorial sama 4 kali 3 kali 2 kali 1. Namun ada cara cepat juga dan cara mudah juga. Kalau misalkan di sini 6 faktorial per 4 faktorial, yang si 6 faktorial itu tidak usah dikalikan sampai 1. Tetapi kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya itu 4 faktorial. Berarti yang 6 ini cukup dikalikan sampai 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, di sini 4 faktorialnya kita coret. Begitu. Berarti sisanya 6 kali 5 berapa? 30. Begitu. Kemudian 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini sama seperti yang tadi. Yang 8 faktorial itu cukup dikalikan dengan penyebut yang di sini yang paling besar, yaitu berapa? 6 faktorial. Berarti di sini cukup 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali, nah yang 2 faktorialnya kita uraikan 2 kali 1. Kita coret. 8 kali 7 56 per 2 kali 1 2. 56 bagi 2 28. Begitu. Paham kan? Jadi kita harus sudah paham lagi bahwa faktorial itu mau berapapun nilainya, dia harus dikalikan sampai angka 1 atau bisa sebaliknya. Begitu. Kemudian kita lihat di sini ada perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Di sini bahwa permutasi itu dia selalu memperhatikan urutan. Nah, berarti bahwa
AB itu tidak sama dengan BA. Misalnya susunan 1, 2 itu tidak sama dengan 2, 1. Kemudian permutasi itu biasanya digunakan sebagai untuk posisi atau jabatan atau kedudukan. Kemudian di sini ada rumusnya. Dibacanya permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Begitu. Kemudian kombinasi. Untuk kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Berarti bahwa AB itu selalu sama dengan BA. Misalkan 1, 2 itu selalu sama dengan 2, 1. Biasanya untuk kombinasi itu dia digunakan untuk jabat tangan atau perwakilan lomba. Kemudian di sini ada rumusnya. Kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Jadi perbedaan dalam rumusnya hampir sama dengan permutasi, cuman kalau kombinasi itu dia memakai atau penyebutnya dikalikan dengan R faktorial. Begitu. Kita lihat untuk contoh permutasi. Dari kelas 12 ada 3 calon kandidat yang akan diutus dalam lomba lari estafet. Berapa banyak cara memilih 2 orang pelari apabila akan dipilih juga untuk pelari pertama dan kedua. Nah, di sini dari soalnya juga kita sudah lihat bahwa permutasi itu dia harus memperhatikan urutan. Dari mana kita lihatnya? Bisa lihatnya. Di sini ada syarat bahwa untuk pelari pertama dan kedua. Nah, di situ. Nah, di sini karena tiga calon kandidat, maka kita misalkan calon kandidat yang 3 itu Ricky, Raka, dan Nopal. Nah, kemudian dipilih 2 calon kandidat, 2 orang pelari yang akan dipilih untuk pelari pertama dan kedua. Misalkan dari 3 calon kandidat ini dipilih 2 pelari. Misalnya Ricky dan Raka. Berarti artinya Ricky sebagai pelari pertama dan Raka sebagai pelari kedua. Itu akan berbeda dengan Raka dan Ricky. Kenapa beda? Berarti kalau Raka dan Ricky, yang sebagai pelari pertamanya itu adalah Raka dan yang keduanya itu adalah Ricky. Berarti dari sini itu udah ada 2 cara. Makanya di sini dinamakan permutasi, harus memperhatikan urutan. Posisi ke-1 dan kedua akan beda si Ricky dan Raka dengan Raka dan Ricky. Begitu. Paham ya? Kemudian bisa juga Ricky dan Noval. Berarti pelari pertamanya Ricky, pelari keduanya Noval. Akan berbeda juga dengan Noval dan Ricky. Noval pelari pertama, Ricky dan pelari kedua. Kemudian bisa juga Raka dan Nopal. Raka pelari ke-1, Nopal pelari kedua. Noval dan Raka, Novalnya yang ke-1, Rakanya yang kedua. Berarti di sini kita simpulkan ada berapa cara? Ada 6 cara. Dari mana 6 cara? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kesimpulannya itu bahwa permutasi itu harus memperhatikan urutan. Begitu. Nah, tadi kita sudah dapat yaitu berapa cara? 6 cara itu secara manual. Bagaimana kalau yang soal tadi itu kita substitusikan pada rumus permutasinya? Di sini kita sudah tahu bahwa rumus permutasi itu permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, di sini permutasi R-nya yang dipilihnya itu berapa? Yaitu 2 kandidat. Berarti R-nya itu 2. R itu bagian dari N. N-nya itu jumlahnya tadi berapa orang kandidatnya? 3. Maka substitusikan N faktorial, 3 faktorial, 3 dikurangi 2 faktorial. 3 faktorial, 3 kurangi 2, 1 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial yaitu 1. Coret satunya, sisanya 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6
cara. Jadi terbukti ya, dengan cara tadi manual itu sama dengan 6 cara, maupun dengan substitusi terhadap rumus permutasi tersebut itu adalah 6 cara. Kita lihat untuk contoh dari kombinasi. Di sini contohnya itu dari kelas 12 ada 3 calon kandidat yang akan diutus dalam lomba lari estafet. Berapa banyak cara memilih 2 orang pelari untuk ikut lomba tersebut? Nah, ini soalnya hampir sama dengan permutasi. Cuman untuk permutasi itu dia ada pemilihan pelari pertama dan pelari kedua. Karena kenapa? Karena di situ harus memperhatikan urutan. Namun untuk kombinasi di sini tidak ada perintah seperti itu. Cuman perintahnya berapa banyak cara memilih 2 orang pelari. Hanya 2 orang pelari bebas, tidak ditentukan pelari pertama dan keduanya. Nah, berarti sudah jelas bahwa kombinasi di sini tidak memperhatikan urutan. Kita lihat jawab. Di sini calon kandidatnya masih Ricky, Raka, dan Nopal. Di sini misalkan Ricky dan Raka, karena ketentuannya harus berapa banyak cara memilih 2 orang pelari bebas. Tidak ditentukan posisi pertama dan keduanya. Berarti misalkan 2 orang pelari itu si Ricky dan Raka, itu akan sama dengan Raka dan Ricky. Berarti artinya Ricky dan Raka maupun Raka dan Ricky di sini ini hanya 1 cara. Kenapa hanya 1 cara? Karena sama posisinya. Seperti tadi bahwa AB kombinasi itu akan sama dengan BA. Paham? Kalau tadi itu seperti ini tuh harus sudah jadi 2 cara. Kalau ini kombinasi Ricky Raka maupun Raka Ricky ini termasuknya 1 cara. Kemudian Ricky dan Noval itu akan sama dengan Noval dan Ricky. Raka dan Noval akan sama dengan Noval dan Raka. Berarti di sini ada berapa cara? 1, 2, 3. Ada 3 cara. Jadi bahwa kesimpulannya untuk kombinasi itu dia selalu tidak memperhatikan urutan. Ini dengan cara manual, yaitu dengan 3 cara. Kita lihat dengan cara mensubstitusikan terhadap rumus-rumus dari kombinasi. Kita lihat untuk mensubstitusikan dengan rumusnya, bahwa rumus kombinasi itu kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial per R faktorial kali N dikurangi R faktorial. Itu akan sama dengan kombinasi R-nya berapa? 2, N-nya dari 3. Berarti N faktorial 3 faktorial per R faktorialnya 2 faktorial, berarti 3 dikurangi 2. 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 3 kurangi 2, 1 faktorial. Kemudian 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Berarti penyebut yang terbesar di sini adalah 2 faktorial. Berarti yang 3 cukup dikalikan sampai 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial itu 1 ya. Coret. Tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti bahwa kombinasi 2 dari 3 itu adalah 3 cara. Sama. Cara manual tadi kita sudah dapat dengan 3 cara. Dan apabila disubstitusikan terhadap rumusnya pun sama hasilnya, yaitu 3 cara. Nah, cukup sekian ya untuk pembahasan permutasi dan kombinasi. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikannya melalui soal-soal. Terima kasih.